Semakin hari banyak sekali perubahan di dunia pendakian. Tidak heran sih karena peminat dari pendakian ini selalu bertambah setiap harinya. Tentu aja perubahan-perubahan ini ada yang pro dan kontra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan dari salah satu gunung yang katanya gunung tercantik yang ada di Indonesia. Yang sepertinya perubahan ini bakalan bikin kantong para pendaki nangis sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau membahas tentang perubahan tarif pendakian Gunung Rinjani yang katanya gunung tercantik di Indonesia. Yap, Gunung Rinjani selalu memiliki gebrakan baru. Selalu ada aja berita dari Taman Nasional Gunung Rinjani ini, entah itu pro ataupun kontra. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kenaikan tarif. Lagi-lagi tentang kenaikan tarif nih. Baru aja genap setahun Taman Nasional Gunung Rinjani menetapkan banyak sekali perubahan, termasuk perubahan tarif tiket pendakian, kemudian tarif penggunaan drone dan lain-lain. Sekarang Taman Nasional Gunung Rinjani mengubah lagi nih aturannya. Pada November 2024 yang lalu, Taman Nasional Gunung Rinjani sudah sempat menetapkan tarif pendakian yang dimana warga lokal itu tiketnya 20.000 per hari di hari kerja dan naik 30% ketika hari libur. Sedangkan untuk mancanegaranya itu ditetapkan Rp200.000, disertai dengan aturan-aturan lainnya termasuk penggunaan drone. Nah, tepat November 2025 tahun ini, aturan dari Taman Nasional Gunung Rinjani berubah lagi. Yang diubah itu adalah tarif pendakiannya, yang dimana tiket yang awalnya Rp20.000 di hari kerja untuk warga lokal berubah nih menjadi Rp50.000 di hari kerja untuk warga lokal, dan naik 30% atau sekitar Rp75.000 di hari libur. Sedangkan untuk pengunjung dari luar negeri atau mancanegaranya tetap Rp200.000. Sebenarnya berita ini udah saya dengar beberapa bulan yang lalu ya, tapi ditetapkannya itu di bulan November di tahun 2025 ini. Dan saya pun langsung dah nih cek di aplikasi apakah benar nih tiketnya udah berubah gitu. Dan ya, saya langsung cek, saya booking di bulan November dan ternyata bener aja dong, semuanya udah diubah. Jadi tiketnya udah resmi naik menjadi Rp50.000 per harinya. Dan kalau dihitung-hitung untuk pendakian 4 hari 3 malam ini sekitar Rp235.000 bersama asuransinya. Ini untuk pembelian pribadi ya, tidak menggunakan TO. Jadi kalau misalkan menggunakan TO kayaknya sih lebih mahal lagi ya. Karena pembelian tiket melalui TO atau tracking organizer ini kan kita harus menggunakan jasa guide dan porternya, dan itu diwajibkan, diharuskan. Tiket pendakian Rp20.000 per hari aja udah ketar-ketir nih para pendaki, apalagi ini Rp50.000. Apa kabar nih dompetnya para pendaki? Apakah masih aman? Ini mah kode keras biar lebih giat lagi kerjanya. Kalau nggak giat nggak bisa kita naik Gunung Rinjani. Untuk harga tiket Rp50.000 per hari untuk warga lokal ya, menurut saya lumayan mahal ya. Atau mungkin ini dana saya yang kurang, atau mungkin saya bukan target marketingnya Taman Nasional Gunung Rinjani kali ya. Entahlah, tapi walaupun begitu akan tetap saya usahakan sih untuk mendaki ke Gunung Rinjani lagi. Saya tidak tahu pasti alasan mengapa tiket pendakian Gunung Rinjani ini dinaikkan. Ya, yang bisa dibilang ya cukup mahal ya. Lama-lama dunia pendakian ini kayak ladang bisnis gitu. Kayak ya gimana ya, kalau dulu masih Rp5.000, sekarang udah Rp50.000 aja nih. Jauh banget bedanya. Kalau kayak gini terus sih lama-lama yang bisa naik gunung hanya orang berduit aja ya. Jadi kaum mendang-mending kayak kita kayaknya nanti nggak bakalan bisa naik gunung lagi dah. Tapi saya yakin seberapa mahal pun tiket dari pendakian ini kalian pasti akan mengusahakannya sih. Karena ini bukan tentang nominal melainkan tentang hobi. Beranjak dari naiknya tiket pendakian Gunung Rinjani, diharapkan fasilitas yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani juga harus memadai ya. Karena sepenglihatan saya, fasilitas yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani ini nggak ada perubahan. Itu aja fasilitasnya, bahkan ada juga fasilitas yang udah rusak.
Bahkan bisa dibilang pengelolaannya masih kurang ketat. Walaupun sudah diterapkan zero waste, tapi di Taman Nasional Gunung Rinjani ini masih banyak sekali sampah. Bahkan kemarin pas saya mendaki tuh di puncak aja tuh udah banyak banget sampahnya, apalagi di tempat lain, padahal baru aja nih di clean up di bulan April kemarin. Tapi tentu aja dari pihak Taman Nasional maupun pendaki yang mendaki ke Gunung Rinjani ini harus kerjasama sih kalau masalah sampah. Tapi untuk fasilitas lainnya itu diharapkan diperbaiki dan ditambah gitu. Kayak misalnya shelter emergency atau tempat cas HP di shelter emergency itu diperbaiki, serta tempat penampungan air. Penampungan air di Danau Segara Anak itu nggak ada, udah rusak. Jadi agak susah gitu ngambil airnya. Pokoknya banyak sekali sih fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki gitu. Jangan tiketnya aja gitu yang naik. Sehingga pendaki yang mendaki ke Gunung Rinjani ini akan kembali lagi dan kembali lagi. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.